Hai semuanya, selamat datang di podcast Gen Talk. Bareng aku, Amel. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang seru banget. Bisa tebak nggak kira-kira topiknya apa? Yap, benar. Kita kali ini akan bahas feminisme, gender, dan sexual orientation. Seru banget nggak sih topiknya kali ini? Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama partner aku yang seru banget, kece dan pastinya insightful. Tada! Halo semuanya, kenalin nama aku Rasi. Aku yang akan menemani Amel sebagai host pada podcast pada hari ini. Kita juga kedatangan para narasumber, 3 narasumber keren kita yang akan membagikan pendapat mereka soal tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Di sini kita bersama Michelle, Dinda, dan juga Raffi. Halo. Alright, cukup ya kenalannya. Kita habis ini akan bahas banyak banget hal-hal seru dan pastinya kita pengen mengulik nih pandangan-pandangan dan insight-insight dari bintang tamu kita yang keren banget ini. Langsung aja. Nah, kalian kan ini kita ini kan Gen Z nih. Nah, ada topik ini yang selalu muncul di diskursus online gitu di sekitar para Gen Z tuh. Ini topik yang sangat hot banget, Booming ya? Iya, lagi banget, In banget. Untuk pertanyaan pemanasan nih, menurut kalian feminisme tuh apa sih? Menurut kalian ya, kita bisa mulai dari Dinda deh. Kalau menurut aku, feminisme tuh kayak kesetaraan gender gitu ya. Jadi kayak perempuan tuh nggak harus di dapur, nggak harus masak-masak. Pokoknya yang berhubungan sama bersih-bersih, masak-masak itu identik banget sama perempuan ya. Tapi kalau feminisme tuh mereka memandangnya kalau perempuan tuh bakal bisa setara banget sama cowok kayak gitu. Kalau menurut aku kayak gitu dong ya. Basically equal ya, setara. Iya. Jadi nggak ada yang lebih unggul dari salah satu. Kalau misalnya gimana? Kalau menurut aku sama seperti Dinda, cuman gak harus di dapur dan setara sama laki-laki. Itu pun dia juga kan banyak sekarang yang Gen Z sekarang dia kan kuliah S2 di luar negeri, terus sekarang udah jabat CEO, udah jadi bos pengusaha di mana-mana. Jadi nggak semua itu harus lelaki yang cari uang. Nah, karena kita udah dengerin pendapat-pendapat dari cewek-cewek nih, dari Michelle dan Dinda. Nah, pasti kepo kan pendapat the one and only man in the room gimana sebagai laki-laki. Gimana sih view kamu memandang feminisme? Menurut kamu feminisme gimana sih, Pip? Menurut aku feminisme itu ya seperti yang dibilang Dinda tadi, kesetaraan. Dan aku izin nambahin sedikit ya. Feminisme itu bukan berarti wanita lebih unggul daripada laki-laki, dan bukan berarti wanita harus membenci laki-laki. Iya, betul. Tapi feminisme ada untuk menjadi payung besar, menjadi wadah bagi para wanita yang terdiskriminasi, dan bagi para wanita untuk bisa berkarir dan naik lebih tinggi lagi. Oke. Jadi pendapat ketiga narasumber itu sebenarnya sama sih ya. Maksudnya kayak feminisme ya bukan menjadi ladang perempuan untuk merasa lebih unggul dari laki-laki, tapi untuk mendapatkan kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki, kayak sekolah, kerja, cari uang dan sebagainya. Terus kalian kan Gen Z ya? Kira-kira nih gimana kalian memandang feminisme yang ada di kehidupan sehari-hari? Mungkin ada kasus-kasus terkait feminisme yang ada di kehidupan kalian sebagai Gen Z? Ada nggak? Misalnya gimana? Kalau Ada nemu nggak? pendapat dari aku, Gen Z itu lebih terbuka dan kritis ya. Dia tuh lebih sering kadang ya ada Gen Z yang kurang percaya sama teman, jadi dia suka berdiskusi kadang di TikTok atau nggak Twitter. Tapi kan kalau di aplikasi tadi kan kurang
kurang yakin dan percaya dan lebih dalam gitu. Tapi kamu sendiri sering nggak kayak join diskursus terkait isu-isu feminisme atau gender gitu, atau bagian nyimak aja? Bagian nyimak aja sih ya, nggak pernah yang kayak bener-bener komen haters gitu. Iya. Kamu Din? Kalau aku sering sih lewat di X apalagi Iya, kan. apalagi di X sih. Sama di TikTok itu ada kayak petisi yang kayak apa sih, yang ngisi link kayak buat dukung feminisme kayak Oh, gitu. iya. Ya itu kan banyak ya. Terus biasanya kalau orang-orang tiba-tiba bahas feminisme tuh gara-gara banyak perempuan yang tiba-tiba kayak di catcalling kayak gitu-gitu kan. Jadi aku liatnya kayak oh ternyata emang Gen Z ini kayaknya dukung banget sama feminisme gitu. Tapi untuk kalian semua ya, apakah baru denger nggak sih feminisme ini atau udah dari lama? Udah dari lama sih. Aku sih udah dari lama ya, apalagi yang sempat viral di Eropa yang gerakan feminisme Yang nggak pakai baju? ya Iya, yang iya. mereka lepas Mm-mm. bra mereka Iya. yang menurut aku itu tindakan yang nggak mencerminkan feminisme Iya. ya, karena seharusnya feminisme itu memperjuangkan hak wanita, tubuh wanita, kesetaraan, tapi dengan mereka melakukan seperti itu sama saja merendahkan wanita. Kayak kurang terwakili pesannya ya. Betul. Betul juga sih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, feminisme itu kan terkadang dianggap bentrok sama budaya atau agama. Nah, menurut kalian itu gimana pendapat tersebut? Mungkin dari Michelle dulu. Kalau dari aku sih belum sepenuhnya, tapi ada kemajuan. Kemajuan seperti tadi yang aku bilang, ya mungkin semua cewek itu ingin mempunyai kesempatan seperti siapa yang bilang, punya kesempatan menjadi CEO dan dia ingin kuliah mencari uang gitu. Contohnya sih seperti itu aja. Tapi kamu ngerasa itu bentrok nggak? Nggak juga ya. Kalau bentrok sama agama sih enggak ya. Tergantung diri sendirinya. Kalau mereka ingin agamanya tetap kuat, taat, dia akan berusaha. Kalau enggak ya udah bentrok banget gitu sih. Kalau dari Dinda? Kalau menurut aku feminisme tuh bukan bentrok ya, maksudnya dia tuh malah ada kaitannya kan. Kalau di agama kan kita diajarin kalau ada kesetaraan, keadilan itu kan. Jadi menurut aku nggak bentrok sih. Cuman yang bentrok tuh kayak yang tadi Rafif bilang, yang branya dilepas itu kan kebalikannya dari agama sama budaya kan, kita nggak diajarin kayak gitu kan. Itu kayak bener-bener yang nggak banget lah intinya. Terutama kalau buat kita yang muslim ya, Iya, itu kayak bener. kurang sih. Kayak nggak boleh. Tuh. Rafif? Kalau menurut aku sih bukan bentrok ya, tapi pergesekan. Kenapa iya. aku bilang seperti itu? Karena feminis yang asli itu nggak akan pernah yang namanya menyalahi atau melanggar suatu adat atau suatu peraturan agama gitu. Dan menurut aku orang-orang atau wanita yang melakukan protes terhadap pakaian, terhadap bagaimana mereka mengekspresikan diri seperti LGBT, menurutku udah menyalahi aturan agama dan norma masyarakat dan budaya. Gitu sih menurutku. Jadi kalau dibilang ini kurang tepat ya kalau dibilang bentrok ya. Berikutnya, kenapa isu gender dan orientasi seksual itu sering jadi perdebatan? Gimana menurut kalian? Dari Dinda dulu. Soalnya orientasi seksual kan kayak nggak umum gitu loh. Maksudnya kalau kita di Islam diajarin ya udah kayak perempuan sama laki-laki gitu kan. Kalau misal orang yang ngakunya dia punya masalah orientasi seksual tuh udah aneh gitu loh. Apalagi di Indonesia kan. Kalau di Indonesia tuh kayak nggak umum banget gitu loh. Kalau misal tiba-tiba ada yang ngaku gitu, siapa yang nggak kaget gitu kan. Jadi sering yang kayak kamu ini bener gak sih kayak gini gitu. Makanya mereka tuh heran kayak nggak masuk aja gitu loh ke orang yang awam kayak kita gitu. Terus juga kan ada orang yang takut untuk berubah, ya kan? Ada yang takut berubah, terus kadang politik malah dia kalau udah panas dia malah ikut-ikutan kayak, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Jadi orang makin kayak negatif kayak, masa aku nggak boleh berubah, aku harus gimana?
Kalau dari Raffi? Kalau menurut aku orientasi seksual atau penggambaran diri seseorang terhadap orientasi seksualnya itu adalah hal yang baru ya, dan menurutku itu juga hal yang aneh gitu. Kenapa? Karena ada orang yang berkata bahwa dirinya adalah non-binary, tidak laki-laki Tidak atau ada label. Iya, polosan lah bahasanya. Iya, iya. Nah, padahal kita diciptain ya dengan dua kubu, maksudnya Iya, kubu iya. tuh pria dan wanita gitu. Dan menurut aku mereka adalah orang-orang yang mencari celah agar dapat Menjustifikasi. ya dan untuk bisa lari dari tanggung jawabnya Oh, iya, mereka iya. lah. Oh iya, Seperti benar. wanita, seperti pria, kita bahas pria. Mereka nggak mau kerja ya, mereka bilang non-binary lah. Ya, Gue tuh betul. nggak ada kelamin gini, jadi gue nggak wajib kerja dong. Sebenarnya nggak apa-apa cowok tuh kalau nggak kerja, ngurus di rumah tuh fine aja. Cuman kalau misalkan sampai nyari dalih dengan menjadi non-binary atau menjadi orientasi seksual lainnya lah, kayak orientasi seksual gue tuh pesawat. Iya, Gitu. iya, Kan iya, aneh. iya, iya. Nggak make sense. Nggak make sense buat kita yang normal. Itu aja sih. Dan rasa tanggung jawabnya juga nggak ada kan, udah Betul hilang. banget. Tapi menurut kalian nih ya, kenapa sih ini tuh selalu jadi topik panas gitu loh? Apakah ini kayak seperti yang Rafif bilang, kayak apakah ini emang hal baru makanya orientasi seksual tuh selalu jadi pemicu pembicaraan panjang gitu ya, topik yang nggak ada habisnya, terutama kalau di X ya gitu. Ya benar-benar. Kalau di X itu udah pasti jadi harian gitu, jadi Ya. mingguan gitu loh kayak. Medan perang. Iya itu kayak Bener. selalu Panas banget. selalu ada kubu yang mengatakan itu pilihan, ada kubu yang mengatakan itu emang orang gila aja kayak gitu. Kenapa sih kira-kira tuh selalu jadi topik panas kalau menurut Rafif deh? Kalau menurut aku kenapa jadi topik panas, karena dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, dari yang sisi normal sama dari yang Sisi yang sisi bilang yang Gila ya. Agak-agak. agak-agak itulah. Mereka itu nggak mau ngalah. Sebenarnya bisa diselesain dengan pikiran terbuka dan kepala yang dingin. Cuman kan namanya orang-orang yang melabeli diri mereka seperti yang non-binary tadi, LGBT, mereka tuh kekeh dengan pendirian mereka. Mereka tuh percaya kalau ya itu diri gue ya, padahal secara normal sudah salah, ya kan? Secara agama juga sudah salah gitu kan. Dan mereka tuh memaksakan kita normis atau orang normal Iya. buat menerima mereka yang nggak normal, bahasanya seperti itu ya. Makanya kenapa sampai sekarang mau ada percikan dikit aja Iya. itu bisa jadi kebakaran. Itu udah langsung ini ya, ya. karena itu semuanya panas, ngerti nggak sih? Itu sih dari aku. Kamu gimana bis? Kalau aku dari si Rafif, aku menyimpulkan bahwasanya di X itu gak semua orang satu tujuan. Makanya orang-orang pada nge-hate yang ada yang bilang perbedaan harus yang ada yang bilang kayak oh ini tuh harus, oh ini tuh enggak gitu. Karena ya itu semua orang kan setiap orang kan ada perbedaan. Iya. Jadi maka dari itu mereka pasti memilihnya ih orang ini salah, tapi di sisi lain ada yang bilang kayak enggak ini tuh benar, bukan salah. Jadi kayak semuanya pada pengen dianggap bener gitu Iya. ya. Padahal mah ya, terserah. Kurang Iya, iya. sadar diri gitu lah. Kamu gimana Din? Kalau aku sering ya tuh baca-baca di X, apalagi orang-orang kayak war gitu. Iya. Itu jujur aku lihatnya seru ya. Iya iya, Kayak, kita oh, sebagai gitu penonton ya. seru-seru Iya, aja ya. Soalnya kayak kita nambah pandangan orang-orang gitu kan. Jadi aku lihatnya kalau misal orang normis itu selalu ngehujat yang agak-agak itu Iya. kan. Kayak ini tuh udah jelas-jelas salah orang yang kayak transgender gitu kan. Tapi dia tuh yang ngaku kayak aku nih cewek, aku cewek. Dia tuh pinginnya dianggap jadi cewek gitu kan. Cewek selalu benar ya. Iya, dianggapnya seperti iya. itu. Tapi menurut aku kenapa mereka kayak gitu tuh soalnya dipengaruhi budaya juga. Budaya dari luar kan dukung banget gitu loh, dukung LGBT banget. Tapi kalau di sini kan masih kayak tabu banget Apa? gitu loh. Iya, Nggak- betul. nggak yang didukung. Tapi mereka tuh kayak kekeh kalau Indonesia kok begini sih kayak gitu, nuntut kayak gitu. Tapi Indonesia juga kan itu hukumnya kan hukum Islam. nah iya. Kita punya norma. Benar. Iya. Jadi yang kayak agak-agak itu pinginnya kayak gitu, terus yang satunya kekeh juga kayak lah gimana sih udah jelas salah masa masih di kayak
ini nggak gitu Maunya masih diakuin dibenerin, gitu ya. benar itu sih. Kita kan dari tadi udah bahas sexual orientation ya, terus gender, pergeseran gender juga. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa bedanya orientasi seksual, identitas gender sama ekspresi gender? Soalnya aku pribadi ya seringkali kayak ketuker-tuker gitu. Kalau baca mungkin artikel online atau orang-orang yang lagi diskusi itu tuh aku suka bingung apa bedanya gitu. Soalnya kadang kalau dibilangnya kan kalau ekspresi mah bebas gitu Iya, ya. Masing-masing benar. orang punya cara mengekspresikannya sendiri. Tapi dari yang kalian jelasin tadi kok kayak ekspresi gender tuh agak beda ya yang dimaknai sama orang-orang gitu. Nah. Kira-kira kenapa? Siapa? Kamu deh. Kalau menurut aku ya gender tuh ya kelamin lah, jenis kelamin, Iya. laki dan perempuan. Kalau orientasi ini mungkin maaf ya kalau emang agak sedikit gimana ya bahasanya, agak mengganggu. Orientasi seksual tadi kan ya itu adalah ketertarikan seorang manusia terhadap sesuatu, baik itu benda, Iya. manusia ataupun hewan. Ya. Dan lebih seremnya lagi, ada beberapa orang yang punya orientasi seksual terhadap mayat. Mereka orang yang seperti itu disebut sebagai nekrofilia. Iya. Dan itu sebenarnya udah salah gitu. Iya. Dan sebenarnya banyak juga kasusnya yang, tapi nggak di Indonesia Iya, ya, iya. di luar negeri sana banyak banget yang namanya gravekeeper. Iya. Mereka nyuri. Mereka digging gitu ya. Mereka gali kuburan, mereka nyuri mayat. Ya buat. Iya. Itu mirip kayak fetish tuh. Ya, Iya. itu ya, orientasi seksual itu fetish. Oh. Dan ada juga yang maksudnya ada yang suka sama mobil, Iya, tapi knalpot. sukanya bukan suka Sekedar karena seneng, tapi Sexually meromantisasi attracted ya. kan. Iya, betul. Iya, sampai ada yang dinikahin. Serem ya. Iya. Beneran. Gagang pintu ya. Kambing, Iya. ayam, itu udah lumayan aneh kan. Nah, menurut aku orientasi seksual gitu sih. Sama tadi satu lagi apa? Identitas gender atau ekspresi gender. Kalau identitas gender, karena aku belum terlalu tahu, yang aku tahu aja ya, identitas gender tuh kayak aku laki nih, Iya. tapi dari kecil aku tuh selalu dibiasain sama boneka, sama masak-masakan. Akhirnya identitas gender yang muncul di aku adalah seorang wanita. Walaupun tubuhku adalah sebuah film fiksi, tapi dari kecil aku selalu ditempa untuk menjadi seorang Barbie gitu. Iya. Itu menurut aku sih. Kamu Din? Kalau aku, setahu aku ya, kalau orientasi seksual tuh kayak yang ada heteroseksual tuh yang straight gitu, Iya. terus homoseksual, terus lesbian itu, terus ada juga biseksual, aseksual kayak gitu-gitu. Tapi aku jujur kurang paham yang aseksual sih. Aku ada lagi panseksual. Iya, Nah, bis- aku taunya homoseksual sama biseksual, lesbian itu sama pan itu tadi. Iya. Terus kalau misal identitas gender itu ya kayak Rafiq bilang tadi, kayak aku perempuan dia laki-laki gitu. Terus yang tadi Rafiq juga bilang yang non binary tadi itu Iya. itu. Terus kan ada ya katanya di Thailand tuh ada berapa gender Iya, itu loh. Nah, 18. itu kayaknya juga termasuk dari identitas gender gitu. Terus ada ekspresi gender itu tadi, kalau ini aku jujur kurang tahu ya. Iya, Soalnya kayak ekspresi kan gimana ya, bingung juga Iya. gitu. Tapi setahu aku itu tuh kayak stylenya orang mengekspresikan diri gitu loh. Iya. Jadi kayak gaya orang ini maskulin, feminim kayak gitu. Ya, dilihatnya dari cara berpakaian, Iya. bukan dari wajah. Kalau wajah kan ekspresi wajahnya Nggak gini, mungkin ya. enggak. Iya. Jadi kalau ekspresi gender itu dari pakaian, dari fisiknya aja. Tapi Tuh. ada tahu, kalian tahu kasus pemain voli wanita yang Tahu. kelainan itu? Iya. Ini Aprilia Iya. Manganang. Nah, itu kan dia sejak kecil kan didiagnosis, maksudnya diidentifikasi sebagai Oke, wanita kan. Ternyata iya. dia didiagnosis penyakit. Ya aku kurang tahu nama penyakitnya, tapi yang ternyata dia adalah laki-laki gitu. Oh, yang punya dua kelamin. Iya, kalau nggak salah ada Oh, iya, tahu. dual kelamin itu. Iya. Ada Khusus ya. ada pengalaman di aku sendiri tuh, ada tetanggaku dia ada dual kelamin, tapi jadi sejak dia kecil banget itu dilihat mana yang lebih works, gitu, Oh. lebih works gitu. Entah itu vaginanya atau
penisnya gitu. Ternyata yang lebih apa ya, yang lebih worksnya, yang lebih condong itu di penisnya. Akhirnya sampai sekarang dia mengidentifikasi dirinya, mengidentifikasi dirinya sebagai mengecap dirinya sejak kecil kalau dia tuh laki-laki, dan organ vaginanya sudah gimana ya, didisfungsikan. Jadi memang secara medis sudah tidak berfungsi gitu. Ada tapi tidak berfungsi. Itu aja sih. Berikutnya, kalian pernah nggak sih melihat ada seseorang yang diperlakukan berbeda hanya karena gender atau orientasi seksual mereka? Ya terutama nih mungkin yang lebih umum ya, perempuan gitu, atau mungkin yang apa ya istilahnya, laki-laki yang feminim, atau perempuan yang kelaki-lakian. Laki-lakian. Kalau si perempuan misal feminim, kalau feminim dia feminim banget gitu, dia kan jadi pendiam, terus akhirnya ada kakak kelas kayak, ih apa lo, akhirnya dibully. Terus kalau terlalu tomboy juga dia ikut ke, kadang kalau terlalu tomboy itu juga nggak baik bagi perempuan. Dia terlalu ke cowok banget ya, jadi dia bermain sama cowok kurang ke ceweknya. Akhirnya kadang dia mikirnya kayak kadang temen cowoknya agak gini gitu kan, dia kadang kayak kamu mau nggak gini. Nah kan itu udah salah pergaulan, jadi agak berbahaya antara feminim dan tomboy. Jadi kita harus mengimbangi lah antara feminim dan tomboy. Kemudian kalau aku pernah sih ada temen aku ya, dia tuh bahas orientasi seksualnya. Terus sebenarnya dia cuma ngaku ke beberapa orang doang. Terus dia kayak yang kami yang diceritain itu gak ngejauhin dia gitu loh. Tapi karena sifatnya dia tuh yang agak apa ya, ganggu gitu loh. Soalnya dia kan bilang kalau dia tuh biseksual gitu ya. Iya. Tapi ternyata dia tuh beneran pacaran gitu loh sama salah satu dari kita gitu. Jadi orang-orang di sekitar kan kayak yang iya kan Beneran ternyata ya? Gue beneran banget nih Iya, kayak beneran gitu. ada gitu ya tiba-tiba dan cerita kaget ya. Ternyata banget. Kayak temen aku sendiri nih kayak oh ternyata emang ada gitu ya. Tapi kalau aku sendiri kayak yang ya udahlah, kayak mau gimana lagi, aku cuman sebagai teman kayak yang bilangin sih kayak jangan kejauhan ya, kamu harus ingat kayak kodratnya tuh kamu tuh kayak gini gitu loh. Tapi ya keputusannya kan ya tetap dia gitu loh. Kayak pokoknya aku sebagai teman udah ngingetin dia, tapi dia waktu itu tetap sama cewek gitu loh. Tapi apakah setelah itu kamu menjauh atau tetap ya udah temenan aja, biasa aja gitu? Kalau aku pribadi aku nggak ngejauh kan, tapi kalau teman-teman yang lain tuh ngejauh gitu loh. Nah terus si temanku ini dia ikut malah ngejauhin aku, so kayak oh kamu nggak mau nih, kayak misalnya aku cuma menghormati aja Iya, ya. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya kamu ngejauh ya udah aku juga ikut ngejauh gitu loh. Tuh. Kalau aku sih, aku hidup kan udah 18 tahun ya. Iya. I've had a lot of people gitu. Iya. Mostly di Jakarta. Iya, terutama Jakartans ya. Ketemu Jakartans orang banyak banget dan dari yang ngondek, yang biasanya Iya, ngondek iya. itu yang gay, dari yang cowok feminim tapi dia straight, Iya. dan dari cewek yang biseksual. Iya. Aku pernah ketemu sama 3 tipe itu. Sebenarnya banyak juga sih yang lesbi juga pernah, yang gay juga pernah. Tapi yang paling berkesan buat aku adalah Berkesan loh. Iya, Iya. serius, ini yang paling berkesan tuh orang-orang yang gay, lesbi atau biseksual. Kenapa? Mereka bisa jadi seperti itu karena trauma, ternyata trauma. Iya, karena trauma Dan sih itu paling common. Kebanyakan mereka trauma karena pacaran. dengan lawan jenis. Betul. Yang kita yang biseks ya. Iya. Biseks, kenapa orang yang aku kenal bisa jadi biseks? Itu karena dia diselingkuhin. Pas masih straight dia diselingkuhin, ya kan? Karena dia jadi lesbi, diselingkuhin juga. Jadi akhirnya dia jadi suka sama dua itu karena gue pengen balas dendam nih. Jadi orientasinya tuh sebenarnya pacaran sama lelaki dan wanita, lelaki dan wanita itu karena pengen balas dendam, ngerti gak sih? Jadi intentionnya beda ya? Iya. Tujuannya beda. Walaupun dia biseksual tapi dia nggak pernah cinta, ngerti gak sih? Dia cuma nikmatin mesra aja, dia cuma Iya. nikmati keintimannya doang, tapi dia nggak sayang, dia nggak cinta, ngerti gak sih? Dia cuma balas dendam aja ya. Iya. Betul. Dan
cowok yang feminim tapi straight, yang kalian tahu kan, yang nggak ngerokok, yang Oh ya. pokoknya anggun tapi dia masih suka sama cewek lah. Iya. Itu aku sering banget, apalagi di lingkunganku, di rumahku, itu mereka dibully. Kayak, ih najis bibir lu merah banget. Itu menurut aku hal yang normal. Kenapa? Karena dia nggak ngerokok. Iya. Kedua dia ngejaga bibirnya kan pakai lip balm, lip cream. Tapi di lingkungan aku yang ya bisa dibilang lingkungan yang udah modern lah harusnya ya, itu masih dibully, masih dikata-katain. Dan buat orang-orang yang seperti mereka yang ngejaga, yang tadi aku bilang, yang straight tapi feminim, mereka tuh merasa tertekan, ngerti gak sih? Mereka tuh ngerasa dilabelin kalau mereka gay. Iya. Merasa Padahal mereka terancam. tuh Iya. normal. Dan kalian tahu akhirnya temanku jadi gay beneran. Ngerti gak? Karena saking peer banyaknya- pressure ya. Betul, banyaknya tekanan dari orang sekitar, bahkan dari guru pun juga dikatakan seperti itu. Maksudnya guru juga ngomong kayak, kamu jadi cowok jangan lenye-lenye atau jangan lenje-lenje lah. Jadi cowok yang bener gitu, nggak apa-apa ngerokok, nggak apa-apa bandel sekali. Nah dari situlah pressure-nya saking ketekanannya pecah, dan ya udah dia jadi gay beneran. Aku masih berhubungan baik sama dia sekarang karena aku bukan tipe orang yang ngejauhin Iya, orang dia sih. gay, dia itu enggak, aku nggak jauhin karena ya mereka berhak hidup sesuai dengan mereka. Padahal mungkin emang nggak suka aja, padahal nggak suka ngerokok aja Iya, mungkin. iya, Tapi emang benar. Dari manusia lingkungannya ini. sih. Betul. Kalau Bisa udah jadi- orang dewasa yang bilang dia Iya. kan jadi Itulah pasti. Bisa jadi kan itu faktor dari keluarga juga kan bisa. Iya, Betul. mungkin keluarganya emang nggak ada yang kayak. Iya, kayak Hmm. dari Tapi institusi agak ini gitu sih, kan. Viv, kalau ini ya kalau gurunya yang Iya, bilang iya. agak Kenapa juga agak laki-laki tuh harus banget. dicap ngerokok? Nah, Betul. kenapa Nah, harus seperti itu? Itu adalah stereotip yang aneh. Iya, ya. itu stereotip yang benar. aneh, betul, setuju banget. Oke, berikutnya media sosial itu menurut kalian lebih banyak bantu dalam edukasi soal gender atau malah bikin salah paham? Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku banyak banget konten kreator yang bikin salah paham, ngerti nggak sih? Yang membuat beberapa kata jadi misleading. Kayak feminisme. Aslinya kan feminisme kan buat kesetaraan gender kan. Tapi ada beberapa konten kreator yang ngomong kalau feminisme itu adalah suatu hal yang bersifat radikal, bersifat hanya Rebel. Iya, memberontak. Oh. Dan dia mengkaitkan feminisme dengan feminazi yang dimana Oh, iya, mereka iya. tuh berbeda gitu loh. Jauh. Feminazi itu adalah hal yang udah menyalahi aturan dari feminisme itu tersendiri lah. Udah kontradiksi ya. Betul. Mungkin dari Nisa? Kalau dari aku sih aku kurang paham ya kalau soal itu. Mungkin aku cuma nambahin plusnya aja. Kalau echo chamber bikin orang cuma dengar pendapat sama nggak terbuka. Nah kalau pendapat sama dan nggak terbuka itu maksudnya kayak orang itu pendapatnya sama. Cuman pendapat sama itu mungkin dia karena orang ini apa jawabannya seperti ini, jadi aku ikut gitu juga. Jadi dia nggak terbuka. Benar. Nah kalau misal ya dia ikut terbuka, misal orang ini jawab gini, aku pengen jawab yang lain dari diriku sendiri. Mungkin dia kalau kena hate kayak, ih apa sih orang ini kok jawabannya beda. Nah dia semakin tertekan dan pikir yang lain, kok gini sih, gini sih gitu. Padahal itu umum banget ya, maksudnya beda Iya. itu umum banget. Nah, makanya jadi kayak merasa terancam bagi diri sendiri kalau dia beda. Kemudian kalau menurut aku dua-duanya sih, Kak, ada yang sisi membantu dan salah paham. Kalau membantunya tuh kayak kita jadi tahu kan, wawasan kita jadi luas gitu loh. Kayak ada yang bahas tentang edukasi feminisme, terus ada yang orientasi seksual tuh bedanya apa aja, itu kan ada, itu bikin kita nambah wawasan kita gitu loh. Tapi ada juga yang bikin salah paham, kayak misal orientasi seksual tuh bikin kita gimana ya, kalau misalnya di sekitar kita kan emang gak wajar kayak gitu, itu bisa bikin war gitu loh. Tuh, terus feminisme juga yang kata Raf tadi itu sih menurut aku. Tapi kalian pernah dengar nggak sih kalau yang di Twitter tuh pemicunya nih biasanya tuh tweet tentang galon, angkat galon. Oh. Nah, ya, feminisme itu selalu ya kebanyakan cis heteromen menganggap kalau feminisme itu tentang kekuatan, gitu. Jadi kalau ngangkat kalau kamu feminis bisa masang lampu nggak? Iya.
Iya. Oh, feminis bisa ngangkat galon nggak? Kayak gitu Iya, kayak kan? utama Kalian pernah tadi, denger nggak iya. sih? Kalau mau Makanya. dianggap setara tuh harus ngelakuin pekerjaan laki-laki. Iya, Sebenarnya makanya. feminisme tuh bukan tentang itu. Iya, betul. Karena itu tuh seharusnya udah jadi ya biar minimumnya Mm-mm. pria lah. Umumnya lah. Untuk bisa ngangkat galon, benerin lampu, masang genteng yang lepas. Iya. Ya, itu sebenarnya bukan tugas wanita. Dan kalau emang perempuan bisa ya kenapa enggak? Nah iya betul. Kesetaraan yang dimaksud tuh kayak haknya nggak sih? Iya. Bener banget. Jadi kayak kadang mungkin misleadingnya tuh sama yang pendapat-pendapat kalian juga ya, kayak nganggapnya tuh seolah-olah perempuan minta setara tuh setara kayak bisa bikin orang gitu, padahal kan bukan gitu ya, bukan tentang kekuatan gitu. Oke, udah cukup. Sekian untuk Gen Talks kali ini. See you in the next episode and bye.